Selamat datang di channel Goodie Beko. Jumpa lagi bersama kita di Goodie Beko. Hari ini ada sesuatu hal yang spesial banget yang perlu teman-teman Goodie Beko tahu. Dan mungkin yang teman-teman Goodie Beko nanti-nantikan selama ini, guys. Jadi guys, hari ini kita bakalan membahas tentang sejarah dan asal-usul terciptanya sesuatu hal yang dimana saat ini sudah banyak banget orang mengenal bahan ini. Jadi, dulu sebenarnya benda ini hanya digunakan untuk tempat barang-barang keperluan sehari-hari seperti kayu, tempat beras, tempat sayuran, atau yang lainnya. Betul sekali. Nah, kita bakal menceritakan sejarah asal-usulnya ini mungkin di pertengahan video, kalau nggak di akhir video ya guys. Jadi tetap stay tune dan ditonton sampai akhir guys. Jadi guys, hari ini kita akan mereview tas berbahan goni. Nah, tas berbahan goni ini adalah salah satu bahan yang terbuat dari serat alami yang diperoleh dari tanaman jutek. Nah, tanaman ini tumbuh di daerah tropis dengan iklim hangat dan lembab. Nah, seperti di Asia Tenggara dan bagian dari Afrika, guys ya. Nah, tas berbahan goni juga telah menjadi salah satu tren modern yang banyak diminati orang-orang zaman sekarang. Nah, karena desainnya yang unik dan juga kekuatan materialnya serta kepraktisannya, guys ya. Nah, membuat tas ini juga menjadi pilihan populer untuk berbagai kesempatan. Nah, jadi guys, ada kelebihan dari tas berbahan goni ini juga karena ketahanannya terhadap air dan ketahanannya terhadap kelembapan. Nah, serta kemampuannya yang mampu menahan beban yang paling berat. Nah, selain itu, tas ini juga ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologis. Oke guys, ada juga beberapa manfaat dari tas yang berbahan goni ini. Yang pertama, ramah lingkungan. Tas goni juga membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan dengan kualitasnya yang oke dan juga ringan saat dibawa kemana-mana. Yang kedua, kekuatan dan daya tahannya. Nah, serat goni ini juga sangat kuat dan tahan lama, sehingga tas berbahan goni ini dapat menahan beban yang cukup berat, seperti yang saya bilang di awal tadi ya guys. Nah, jadi goni ini memiliki ketahanan alami terhadap kelembapan, sehingga tas ini kurang rentan terhadap kerusakan akibat kelembapan atau hujan guys ya. Dan yang ketiga, tekstur bahan goni. Tekstur alami dari goni ini juga memberikan tampilan yang berbeda dan estetika yang khas pada tas. Banyak loh desain goni menonjolkan tekstur dan warna alami pada bahan ini, menjadikannya aksesoris yang menarik dan sangat stylish loh. Yes, betul sekali. Nah, jadi bahan goni ini juga bisa dikombinasikan dengan bahan lain. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin tas goni, bikin tas goni di Goodie Beko, kalian misalnya ragu kalau misalnya kalian pengennya dikombinasikan dengan bahan lain, Bisa itu banget jangan khawatir, betul. Bisa banget ya kalau di Goodie Beko ya. Nah, biasanya nih tas goni ini juga sering dipadukan dengan bahan lain seperti ya bahan kulit sintetis dan juga kanvas dan bahan yang lainnya juga bisa. Nah, dan biasanya juga nih menggunakan aksesoris logam juga bisa ya guys, untuk menciptakan desain yang lebih modern dan elegan. Nah, pada tas berbahan goni ini guys ya. Jadi banyak banget ya yang punya tas goni ini karena bisa bisa dicampur dengan bahan lain. Betul. Wow, menarik sekali. Mungkin dulu kayak kelihatan kuno ya, tapi sekarang zaman sekarang udah banyak banget model baru dari tas goni ini. Jadi nggak terlalu norak-norak banget ya. Apalagi buat cewek-cewek yang sekarang yang suka tas yang unik ya. Jadi ini bahan goni ini termasuk unik loh. Unik. Nah, jadi
Tas berbahan goni ini juga tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran serta modelnya ya guys. Nah, dari tas belanja besar hingga tas tangan kecil, membuat tas berbahan goni ini juga sangat fungsional untuk berbagai keperluan kalian guys ya. Benar banget. Nah, baik untuk keperluan sehari-hari, belanja, maupun acara khusus kalian. Nah, tas goni ini adalah salah satu rekomendasi buat kalian ya. Nah, untuk talinya juga bisa menggunakan tali webbing ataupun tali dari bahan goninya tersendiri guys. Nah, untuk perawatannya sendiri ya sangat mudah banget guys ya. Untuk tas goni ini juga relatif mudah dirawat meskipun tidak sepenuhnya tahan terhadap noda. Nah, tetapi tas berbahan goni ini dapat dibersihkan dengan cara sederhana dan cepat ya. Untuk membersihkannya dari noda, cukup ambil spons atau sikat halus, beri sedikit sabun cair, sikat secara perlahan di permukaan tas yang terdapat noda membandel guys ya. Nah, kemudian bila sampai bersih, nah pastikan tidak ada busa yang masih menempel pada bahan tas goni. Lalu jemur di tempat yang sejuk dan jangan dijemur di terik matahari berjam-jam. Nanti dapat membuat tasmu mudah rapuh dan mudah koyak. Tapi bisa kan dijemur di sinar matahari? Iya bisa, tapi cuman nggak bisa kalau misalnya terlalu berjam-jam dijemurnya. Iya, jadi untuk teman-teman Goodiers yang punya tas goni ini merawatnya sangat gampang. Intinya rawat dengan baik biar tas goni kamu itu awet dan tahan lama. Oke, untuk jarumnya sendiri kita bahas tentang jarum ya guys. Untuk jarumnya menggunakan jarum nomor 21. Nah, jarumnya ini yang agak sedikit tebal ya, karena bisa kita lihat bahwa tas berbahan goni ini juga bahannya sedikit tebal. Jadi butuh jarum yang benar-benar sesuai dengan bahan tas goni ini sendiri guys. Kalau misalnya nih dari teman-teman bertanya, emang kenapa sih nggak boleh pakai jarum yang ukuran 18 atau 19 kek atau nomor berapa gitu? Jadi guys, sebenarnya ukuran jarum apapun juga bisa banget loh digunakan. Cuman untuk menjahit tas ini, khususnya di Goodie Bagku, udah pastinya benar-benar menggunakan jarum yang emang sesuai dengan ketebalan bahan. Jadi setiap jarum itu disesuaikan mulai dari bahan yang tipis, sedang, atau bahkan yang lebih tebal. Jadi benar-benar memilih jarum yang sesuai dengan bahannya agar tidak merusak bahan tas kalian. Karena menggunakan jarum yang tidak sesuai dengan ketebalan bahannya dapat mengakibatkan pekerjaan jadi terhambat dan akan lama prosesnya karena resikonya ada yang jarumnya patah lah, bengkok lah, dan lain-lain. Jadi itu kita menghindari ya. Yes, kita menghindari situasi seperti begitu guys. Nah, tadi kita udah membahas tentang jarum, sekarang kita masuk ke benang. Benang polyester. Nah, benang ini sering digunakan untuk menjahit goni karena ketahanannya terhadap air dan juga kekuatan tarik yang tinggi. Nah, dan juga ketahanannya terhadap kerusakan ataupun akibat gesekan. Benang ini juga tidak mudah melar ataupun menyusut, membuatnya sangat cocok untuk tas berbahan goni ini karena benangnya yang sangat-sangat kuat banget. Nah, benang polyester ini juga memberikan daya tahan ekstra pada jahitan. Dan membuatnya lebih sangat-sangat tahan lama. Nah, tadi di bagian benangnya, pastinya tadi apa Kak? Benang apa? Polyester ya? Yes, betul. Oke, karena benang polyester ini memang sangat cocok ya untuk ketebalan di goni. Karena goni ini lumayan tebal loh. Iya, jadi kalau misalnya kita mau bikin tas misalnya itu harus sesuai dengan ketebalan goninya. Oh, bukan hanya jarum juga guys, jadi benangnya juga harus disesuaikan. Betul. Nah, untuk pemilihan benangnya juga sangat tepat ya untuk menjahit tas berbahan goni ini. Karena sangat penting untuk memastikan kualitas dan daya tahan produk di akhir. Nah, benang polyester juga adalah pilihan yang pas untuk tas berbahan goni karena kekuatan dan daya tahannya ya.
Jadi aman banget ya untuk teman-teman Goodiers. Kalau misalnya mau masukin barang sebanyak apapun, jadi benangnya udah pasti berkualitas dan tahan. Jadi kalau misalnya kalian nyentengin barang, udah pasti benang itu sangat kuat dalam mengangkat barang bawaan kalian. Jadi tidak mudah putus ya. Yes. Oke, kalau teman-teman bertanya lagi nih, tas berbahan goni ini bisa disablon nggak? Nah, jawabannya nggak bisa guys, karena tas goni ini memiliki tekstur yang kasar dan serat yang tidak merata di bagian permukaan tas goni. Oke guys, goni juga cenderung menyerap tinta dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak, menyebabkan tinta tidak hanya menempel di bagian permukaan tas goni, tetapi juga menyerap dalam serat goni yang dapat menyebabkan gambar atau teks buram atau tidak jelas. Itulah alasan kenapa tas goni ini tidak bisa disablon. Nah, meskipun tas berbahan goni ini tidak bisa disablon, tapi bisa dibordir guys. Jadi kalian jangan khawatir ya, karena benang bordir dapat menembus dan menempel dengan baik pada serat tanpa terlalu banyak mengganggu tekstur dasar bahan goni. Jadi untuk teman-teman yang mempertanyakan kenapa nggak bisa disablon, udah ada jawabannya ya. Tas goni ini bisanya dibordir. Dibordir guys ya. Tapi dibordir bisa pakai nama nggak sih? Bisa dibuatin, Kak aku misalnya mau dibuatin nama, bisa nggak? Kemungkinan bisa ya, tapi harus dibicarakan dulu di bagian produksinya sih. Oh iya, Nah, bisa pasti ya? Bisa. Oke. Asalkan bikinnya di Goodiebeku ya. Ya benar banget. Karena di Goodiebeku udah pasti kualitas bahannya yang terbaik. Dan juga kita mau teman-teman juga ngasih desain seperti apa, udah pastinya bisa ya di Goodiebeku. Ya tapi nggak bisa disablon ya guys. Iya. Ingat, nggak bisa disablon. Bisanya itu hanya bisa dibordir. Benar banget. Kalau misalnya di sablon itu bisa sih sebenarnya, cuman di tas lain. Tapi kalau di tas khususnya tas berbahan goni itu nggak bisa. Bisanya cuman di bordir. Oke. Dan juga guys, serat goni ini cukup kuat untuk menahan jahitan bordir tanpa merusak bahan, karena kekuatan serat goni ini memastikan bahwa bordiran tetap utuh dan tidak mudah lepas seiring waktu. Betul. Oke guys, kalian masih ingat kan yang sudah saya janjikan di awal video tadi? Apa ya? Penasaran? Gue juga penasaran. Nggak ingat juga gue. Nah, jadi sejarah dan asal-usul yang saya udah ceritakan di awal tadi, yaitu sejarah tas berbahan goni yang sudah kita bahas sebelumnya. Kan sebelumnya kita udah bahas tentang goni. Di awal pas opening tadi kita mengatakan bahwa ada sejarah dan asal-usul, tapi kita nggak ngeceritain apa sejarah apa yang mau kita ceritain, asal-usul apa yang mau kita ceritain. Kan tadi kita dulu kan, kita bakal menceritakannya di akhir video. Nah, ini tiba waktunya untuk kita ceritakan sekarang. Jadi, sejarah dan asal-usul yang mau kita ceritakan itu adalah tas berbahan goni guys ya. Wow, menarik ya guys. Sejarah tentang tas berbahan goni ini yang dimana bahan goni ini pada awal mulanya hanya digunakan untuk membuat berbagai perlengkapan seperti kantong pupuk atau benih. Bahan ini juga sering dipakai untuk membuat tali atau jaring untuk keperluan pertanian guys. Tapi sekarang udah beda ya? Udah beda sekarang. Nah, sejarah penggunaan goni juga sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, dalam sejarahnya, goni digunakan untuk membuat berbagai barang, mulai dari membuat karung, tempat angkut barang, dan juga lain-lainnya. Untuk proses pengolahan goni dimulai dengan memisahkan serat dari batang tanaman. Setelah itu, serat tersebut direndam dalam air, terus dikeringkan, dan dipintal menjadi benang. Benang goni kemudian diolah menjadi bahan tekstil yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di masa itu. Yes. Teknik pengolahan juga umumnya dilakukan secara manual di desa-desa.
dengan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Jadi di desa dulu sering banget ya, karena gue waktu masih kecil sering banget ngelihat itu goni, tapi biasanya untuk tempat-tempat pupuk atau tempat beras. Iya betul. Ya. Tapi sekarang masih digunakan buat pupuk sih. Oh iya. Cuman sekarang lebih modern aja ya. Lebih modern. Oke, tapi gimana pun jangan lupa ya tentang sejarah goni-goni ini ya. Zaman dulu udah pasti goni ini pastinya bahan yang terbaik di zamannya ya. Iya di zaman. Tapi sekarang semakin canggihnya, semakin majunya dunia itu semakin berkembang. Iya. Jadi dari awalnya itu coba digunakan hanya pupuk, sekarang udah bisa dibuat sesuatu Menjadi hal yang menjadi fashion. Betul. Oh iya. Dan sekarang juga bahan-bahan ini sangat menarik dan unik-unik ya. Betul. Aku sempat ngelihat juga ada banyak banget yang nge-review tentang tas goni. Tapi intinya guys, jangan lupa sejarah tentang goni ini, karena kita bakalan memperjelas ke kalian ya, biar selalu ingat nih goni ini. Untuk teknik pengolahannya juga umumnya dilakukan secara manual di desa-desa dengan keterampilan yang diwariskan turun-temurun loh. Betul. Dalam sejarah goni ini juga udah pastinya digunakan di masa itu untuk berbagai industri untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam sejarah goni ini juga bisa menunjukkan betapa pentingnya loh bahan ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kegunaannya juga dalam pertanian hingga transportasi dan kerajinan tangan. Banyak banget orang-orang di zaman itu melakukan kerajinan tangan, banyak banget loh, apalagi dengan tas yang berbahan goni ini. Tapi bukan di zaman dulu itu bukan tas sih, lebih ke tempat barang ya. Lebih ke tempat Nah, barang. yang dibuat tas itu di zaman sekarang, jadi dijadikan fashion. Itulah yang menarik ya. Udah makin canggihnya elektronik atau makin berkembangnya zaman. Iya Betul. sih, benar banget. Nah, untuk kegunaannya dalam pertanian hingga transportasi tadi, kerajinan tangan, goni ini juga bisa memainkan peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Yes, jadi tas berbahan goni ini di zaman dulu itu bukan hanya juga digunakan seperti yang aku bilang tadi kan di awal, bahwa tas berbahan goni ini di masa dulu itu hanya digunakan untuk tempat menumpang tempat barang-barang ya. Tapi ada juga dulunya di masa itu juga dibuat kreasi, cuman gak semodern zaman sekarang. Bener sih. Sempat ngelihat sih kalau misalnya tas-tas yang kayak tempat goni zaman dulu itu kayak karung biasa pada umumnya, cuman sekarang itu udah lebih wow aja sih, lebih keren gitu, lebih unik. Oke, meskipun perannya telah berubah dengan munculnya teknologi saat ini, tapi di zaman dulu hanya digunakan untuk mengangkut barang. Di zaman sekarang, mau tau nggak, goni dibuat menjadi kreasi yang menciptakan tas yang sangat-sangat bagus dan menjadikan tas bahan goni ini juga adalah salah satu fashion yang menunjang penampilan teman-teman semua. Yes, betul sekali. Jadi nggak kelihatan norak sih menurut aku ya. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, maka sesuatu hal yang mungkin di zaman dulu itu tidak begitu bernilai ya. Betul. Oke, jadi mungkin di zaman sekarang goni dijadikan sebuah fashion agar bisa menyempurnakan penampilannya. Betul. Wow, dan juga tas berbahan goni saat ini sedang viral nggak sih? Sedang viral dan Banget sedang ya. tren. Wah, tuh teman-teman Budiar banyak banget sekarang di kalangan cewek-cewek apalagi, tapi bukan hanya cewek-cewek juga sih, emak-emak juga banyak banget. Iya. Karena tas goni itu tuh kita bisa kreasi dengan cara kita sendiri. Jadi mau kita kasih aksesoris apapun itu bisa unik jadinya. Jadi itulah daya tarik yang dimana tas goni itu sedang viral saat ini, sedang tren karena kita bisa mendekornya dengan cara apapun. Yang penting kita suka gitu. Punya desainnya tersendiri ya. Oke. Jadi karena keunikannya yang sangat-sangat khas banget dan tekstur yang begitu alami, tas goni ini termasuk bahan alami loh. Jadi itu yang membuat penampilannya unik dan menjadi tas berbahan goni ini menjadi pilihan banyak orang. Oke guys, itulah pembahasan kita tentang sejarah goni yang sebelumnya diciptakan sebuah karya yang begitu unik ya. Yang dimana di zaman dulu itu goni itu hanya dibuat, digunakan
tempat barang dari, jadi mereka itu menggunakan tas berbahan goni itu tempat barang-barang yang mereka angkut ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi di zaman sekarang goni itu diciptakan sebuah karya yang begitu bagus dan begitu unik. Yang dimana di zaman sekarang itu goni itu diciptakan menjadi sebuah tas karya fashion gitu. Dan bisa juga menyempurnakan tampilannya, penampilan kita guys. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua yang penasaran dengan tas berbahan goni ini, mungkin kalian penasaran seperti apa sih tas berbahan goni ini? Jadi kalian langsung aja kepoin sosial media kita ya guys. Bener banget. Dan sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari Goodie Bagku. Jika kita juga mau ngebahas tas apa lagi, komen di kolom komentar ya. See you next video. Bye-bye.